Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 25 Februari 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu? Oke, ada perasaan ingin memperjuangkanmu, ingin melakukan sesuatu terhadapmu, tapi aku lihat di sini dia belum ada pergerakan. Dia semacam masih kayak pasrah gitu ya, karena tidak tahu atau mungkin tidak berani atau mungkin masih ragu ya untuk melakukan sesuatu itu. Sehingga situasi kamu dengan sekarang ini masih ya nggak ada pergerakan ya, nggak ada action juga dari dia ya. Dia semacam kayak pasrah gitulah ya. Ya udah, misalkan nih kamu ingin pergi dari dia, dia sebenarnya itu ingin menahan kamu, tapi ada situasi di mana di antara kalian itu untuk dia action itu kayak ada penghalangnya gitu ya. Jadi dia kayak nggak bisa melakukan apapun ya. Dia masih masih bingung, masih ragu, masih uh, kayak ada ketakutan atau apa seperti itu. Intinya ada penghalang sehingga saat ini tuh kayak dia berpasrah. Seperti ya udah deh biarin Tuhan saja yang berkehendak seperti itu ya. Biar uh, Tuhan saja yang apa ya, mengontrol semuanya gitu ya, melakukan semuanya seperti itu kalau aku lihat di sini ya. New love, aku rasa si dia ini ingin menjalani hubungan yang baru dengan kamu ya, dengan versi terbaru dirinya ya. Um, Terus itu aku lihat, oh bisa jadi penghalang dia kenapa dia belum bisa datang ke kamu adalah di sini dia harus apa namanya, memperbaiki keadaan keluarganya terlebih dahulu ya, memperbaiki keluarganya dulu. Dan aku lihat di sini ada seorang anak, bisa jadi di antara kalian memang ada anak, entah ini keluarganya yang dia prioritaskan adalah anaknya, mungkin dia uh, single parent atau apa gitu ya, atau mungkin ini anakmu. Intinya di hubungan ini tuh ada sangkut pautnya dengan anak ya. Terus yang menghalangi dia adalah ya memang keluarga. Memang keluarga yang saat ini sedang dia prioritaskan adalah keluarga. Yang saat ini dia fokuskan adalah keluarga. Tapi aku lihat di sini sebentar lagi dia akan melakukan suatu kejelasan ya. Dia akan memberikan pernyataan tentang kejujuran dan keterbukaan dia tentang segala hal yang membuat hubungan ini tuh tidak berjalan dengan baik. Ya, intinya akan ada semua terkuak dan terbongkar apa yang memang perlu untuk diperbaiki di hubungan ini, karena sejujurnya pun dia masih sangat tertarik sama kamu, dia masih sayang sama kamu ya, dia masih menginginkan kamu. So jadi kalau aku lihat di sini ya dia masih akan datang lagi untuk memperbaiki hubungan kalian. Oke, apa sih yang ingin dia katakan ke kamu? Saat aku memikirkanmu, dibutuhkan semua yang ada di dalam diriku untuk tidak menggapainya. Aku mencintaimu. Oke, sebenarnya dia itu selalu memikirkan kamu. Dia selalu ingin segera datang ke kamu, ya, selalu ingin action gitu ke kamu, ingin menunjukkan perasaan dia sesungguhnya ke kamu. Tapi masih dia tahan, ya. Dengan sekuat tenaga dia mencoba untuk menahannya, yaitu karena ada sesuatu yang saat ini menghalangi dia untuk tidak action atau tidak bergerak. Ya bisa jadi karena keluarga. Tapi sejujurnya dia ini cinta banget sama kamu. Dia sayang banget sama kamu ya. Kita berdua punya pekerjaan besar yang harus diselesaikan.
dia ini menganggap bahwa saat ini kita berdua itu masih ada sesuatu yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Ada pekerjaan yang memang harus kita kerjakan terlebih dahulu, kita selesaikan terlebih dahulu, gitu ya. Ada suatu pekerjaan yang besar yang memang harus diselesaikan, gitu. Jadi menurut dia kita sendiri-sendiri aja dulu untuk menyelesaikan masalah kita ini masing-masing. Terus itu juga, dia berharap kamu tetap, eee, apa ya, tetap berpegang teguh ke dia gitu loh. Maksudnya, tetap mencintai dia, seperti itu. Ya, dan fokus pada, masalah kalian masing-masing aja dulu, gitu. Ya, di sini maksudnya kamu itu jangan move on loh, jangan lari dari dia, jangan pergi dari dia. Itu yang dia mau dari kamu. Oke, untuk saat ini memang kamu berhak kok mendapatkan apa yang terbaik yang bisa kamu dapatkan gitu ya. Tidak harus kamu menunggu dia dengan apa harapan-harapan kamu ke dia gitu. Karena saat ini pun masih ada tugas yang perlu dia lakukan dan ini tugasnya besar dan harus dia prioritaskan dulu. Jadi kamu itu bukan menjadi prioritas utama saat ini. Belum menjadi prioritas utama saat ini. Yang menjadi prioritas utama dia, aku rasa tentang keluarga itu. Sehingga di sini ya udah selagi di depan matamu kamu lagi bagus secara karir atau keuanganmu lagi bagus ya atau ada kesempatan-kesempatan atau peluang-peluang untuk memiliki usaha baru atau apa gitu ya. Intinya itu yang di depan mata itu lebih baik, ya udah itu pantas untuk kamu dapatkan aja dulu gitu ya. Kalau kamu mengharapkan apa yang kamu inginkan dari dia, dan kamu hanya menunggu dia, sedangkan di depan matamu ada yang lebih baik, kenapa enggak gitu. Jangan membuang-buang waktu hanya menunggu dia di saat dia kali ini aja untuk saat ini belum bisa untuk memperjuangkan kamu, itu maksud dia, ya. Tapi tenang aja, kamu adalah orang yang paling cantik di mata dia. Kamu perempuan atau laki, ya kalian situasikan aja ya kalau laki ya ganteng gitu ya. Kamu tidak melakukan ini padaku, tapi aku takut dengan apa yang bisa kamu lakukan. Oke, dia takut kalau misalkan kamu tiba-tiba pergi dari dia, memutuskan untuk mengakhiri koneksi di antara kalian, atau tiba-tiba kamu move on, tiba-tiba kamu memilih yang lain. Dia takut banget gitu, ya. Um, dan dia mencintai kamu, jadi tidak perlu takut ya. Cuman memang dia ini butuh waktu untuk berubah agar bisa memiliki hubungan yang ideal dengan kamu, memiliki hubungan yang apa ya, ada perkembangannya sesuai dengan apa yang selama ini kalian ekspektasikan ya, bisa langgeng, bisa ke jenjang yang lebih serius seperti itu ya. Bisa ke hubungan yang lebih mengikat, ke pernikahan seperti itu. Dia butuh waktu saat ini untuk berubah terlebih dahulu. Oke, kalau aku rasa di sini yang perlu dia rubah adalah materi, keuangannya, kemudian situasi keluarganya. Dan misalkan kalau di sini dia punya anak, berarti dia memang harus membiayai anaknya terlebih dahulu, gitu ya. Intinya di sini dia memprioritaskan materi keluarganya seperti itu ya. Dan aku lihat memang orangnya ini keras kepala ya. Dia ini sangat keras kepala, orangnya giat bekerja, orangnya tekun, rajin dalam bekerja. Kemudian itu dia ini sangat mengikuti peraturan banget ya dalam bekerja. Maksudnya tuh ya tuh tekun, rajin gitu ya. Orangnya juga dia ini apa namanya, kalau sudah memegang satu prinsip itu akan sulit untuk digoyahkan, sehingga mungkin akan sulit bagi kamu untuk, apa ya, membelokkan prinsip dia gitu ya. Misalkan gini, kalau misalkan hari Senin sampai Jumat itu bekerja, ya kamu jangan ngambil waktu di jam-jam kerja dia untuk quality time bersama dia. Nah itu ya, kalau kamu meminta waktu di jam-jam kerja itu, di jam-jam sibuk dia kerja, kamu meminta quality time dengan dia, dia nggak bisa memberikan. Tapi tenang aja, orang ini atau dia ini bisa toleransi kok. Oke, misalkan
Di jam-jam kerja aku nggak bisa memberikan quality time ke kamu, tapi mungkin di hari Minggu, di hari Sabtu yang tidak bekerja, atau setelah pulang kerja, seperti itu ya, dia bisa memberikan toleransi ke kamu, gitu ya. Intinya orang ini walaupun keras kepala, sangat memegang prinsip, tapi orang ini juga bisa kok, apa itu namanya, toleransi ya. Cuman memang itu prioritas dia sebenarnya dari dulu adalah uang, uang, dan uang. Itu memang mungkin ini ya, ada kekhawatiran dari kamu ketika dia tidak memfokuskan ke kamu. Terkadang kamu berpikir bahwa dia mungkin selingkuh karena dulu dia ini kalau misalkan apa namanya, tidak memberikan quality time ke kamu atau tidak ada kabar, tiba-tiba dia biasanya langsung atau udah ada yang lain gitu ya, dia selingkuh seperti itu. Mungkin kamu ada kekhawatiran kayak gitu, ada kesedihan seperti itu. Oke, aku rasa di sini dia menyesali tindakan dia itu, ya. Dia menyesali tindakan yang dulu memang pernah dia selingkuh dari kamu. Tapi aku rasa di sini karena ini three of sword-nya reverse, berarti aku rasa dia memang sudah mengakhiri perselingkuhan dia yang seperti dulu. Kayaknya dia nggak mau lagi selingkuh-selingkuhan lagi. Dan aku lihat di sini kartu ini menandakan akan ada rekonsiliasi lagi. Dia akan datang lagi ke kamu, ya. Dia akan apa ya namanya? Menyesali ya. Dia sudah menyesali dengan tindakan dia yang dulu pernah menyelingkuhi kamu. Kalau aku lihat memang karakter orang ini memang orang yang penuh dengan kasih sayang ya, stabil juga secara emosional. Terus itu aku lihat dia memang hmm, ada di mana dia sedang mencoba untuk memperjuangkan orang-orang terkasih dia. Ya, dia sedang membuat eh, orang-orang terkasih dia itu lagi dia ayomi atau apa sih? Dia lindungi, dia jaga seperti itu ya. Kalau aku lihat di sini. Dan juga aku lihat di sini ada seseorang di sini yang bergantung, ya, bergantung pada dia. Ya, mungkin itu keluarganya sedang bergantung kepada dia, dan makanya di sini dia lagi nggak bisa terbuka dan jujur sama kamu. Sebenarnya dia itu ada seseorang atau ada situasi di mana dia itu sedang digantungkan oleh seseorang atau beberapa orang gitu ya. Bisa jadi keluarganya, bisa jadi dia ini pengganti tulang punggung keluarga. Sehingga dia ini punya beban yang cukup berat. Dan ini tidak mau dia utarakan ke kamu, takut nanti kamu merasa risih atau merasa ikut juga harus bertanggung jawab dengan beban yang dia miliki, sehingga saat ini tuh dia tidak ada keterbukaan dengan kamu, tidak jujur dengan kamu. Dan orang ini juga ya, si dia ini memang punya karakter yang pendiam, terus itu juga pemalu. So, aku lihat di sini memang dia ini juga orang yang sangat berbakti ya, orangnya juga setia. Aku lihat di sini dia kalau jadi seorang pasangan juga bisa setia ya. Kalau dia memang sudah menetapkan pada satu hati, si dia ini bisa setia kalau aku lihat di sini. Dan dia ini bisa menjadi seorang pendengar yang baik. Aku lihat juga sikapnya memang sosok orang yang bijak ya, orang yang baik hati, orang yang penuh kasih ya. Aku lihat di sini dia juga mau mendengarkan keluh kesah pasangan atau mendengarkan cerita-cerita pasangan. Orang yang memang sangat bisa apa ya, sangat sangat mau gitu ya untuk apa ya, mendengarkan gitu ya. Dia pendengar yang baik lah bisa dibilang gitu. Terus itu juga dia ini mau kok ya selalu mendengarkan keluh kesah pasangan, dimana kayak kayak dia tuh siap untuk memberikan bahunya dikala pasangannya sedang kesulitan atau ingin menangis seperti itu ya. Dan aku lihat di sini apa ya, untuk saat ini memang dia sangat harus berhati-hati banget ya, terhadap kamu ataupun terhadap seseorang di sini. Karena ya itu tadi, ada seseorang yang terlalu bergantung sama dia, sedang sedang melekat banget sama dia, sedang bergantung banget sama dia,
Sehingga dia benar-benar harus berhati-hati dalam kepada orang-orang sekitarnya dalam bertindak ya. So memang ini penting untuk dapat, menetapkan batasan terlebih dahulu, karena menurut dia, untuk memberikan dukungan secara emosional pun juga akan menimbulkan emosi, gitu ya. Jadi gini, ketika keadaan dia lagi beban, gitu ya, punya beban, kalau misalkan dia tunjukkan ke kamu, takutnya itu akan mempengaruhi emosional kamu. Kamu mungkin akan memandang dia kasihan atau kamu juga ingin membantu, beban dia. Nah, itu aku lihat di sini ya, memang harga diri dia itu besar, tinggi, sehingga kayak nggak mau dipandang rendah gitu ya. Jadi untuk sekarang biarkanlah dia seperti ini, dia memperjuangkannya sendiri gitu ya. Dia, ingin apa ya, menanggung beban ini sendiri, toh ini pun keluarga dia gitu. So, jangan sampai ini mempengaruhi kamu. Kayak gitu sih sebenarnya ya, dia ini. Eee, dan orangnya juga kalau aku memang lihat orang yang bertanggung jawab, terus itu, orang yang sangat berdedikasi banget sama keluarga, dikala keluarganya juga lagi sedih, lagi kekurangan gitu ya, dia mau mendengarkan dan ya mau dia tanggung gitu loh, ya. Jadi selagi kamu dengan dia belum menikah, ya dia nggak mau gitu, apa ya, memberikan beban yang dia miliki tentang keluarganya ini ke kamu. Seperti itu sih ya. Nah, untuk saat ini dia memang lagi, ya suka kumpul dengan keluarga, memprioritaskan keluarga, intinya saat ini tuh mencoba untuk menstabilkan keluarganya. Tapi dalam hatinya, dalam lubuk hatinya sejujurnya dia ini sudah tertanamkan di hatinya bahwa, dia itu ingin sekali memiliki keluarga dengan kamu, ingin sekali membuat kamu menjadi keluarganya, seperti itu ya. Bahkan ingin menikahi kamu, ingin memiliki anak dengan kamu, ingin memiliki keluarga yang bahagia dengan kamu. Ya, memiliki keluarga yang stabil dengan kamu, ya, penuh dengan abundance, keberlimpahan, seperti itulah ya. Nah, terkadang kalau misalkan dia lagi kumpul-kumpul dengan keluarga gitu ya, terkadang dia suka kepikiran, "Ih, pengen deh aku ngebawa kamu ke keluargaku," atau sebaliknya, aku ke keluarga kamu untuk mengenalkan gitu ya, mengenalkan kamu ke keluarganya atau dia mengenal keluargamu, seperti itu, ya. Jadi aku lihat di sini kalau misalkan kalian saat ini lagi berpisah, ya, lagi keadaan tidak bersama, aku lihat masih ada energi dia ingin rekonsiliasi dengan kamu, dia ingin union, bersatu lagi dengan kamu, dia ingin, mmm, apa namanya, kembali lagi dengan kamu. Apalagi di sini ada Eight of Cups ya. Oke, selama ini memang banyak sekali kekhawatiran, kecemasan yang dia rasakan dari hubungan ini dan dari efek dari kehidupan dia yang belum stabil, ada rasa ketakutan dan kekhawatiran. Cuman karena ini reverse, berarti menandakan bahwa dia siap untuk melepaskan keraguan, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang dia miliki tentang apa yang terjadi di dalam hidup dia dan juga apa yang terjadi di dalam hubungan kalian. Mau itu tentang tidak direstui atau keadaan ekonomi yang sulit atau mungkin hubungan yang toksik, itu semuanya ingin dia lepaskan dan ingin dia apa namanya, rubah, ingin dia perbaiki, ingin dia apa namanya tuh, rekonsiliasi lagi gitu ya. Ingin dia perbaiki gitu. Intinya rasa ketakutan yang selama ini dia miliki itu ingin dia lepaskan. Dia ingin melanjutkan apa yang memang hati dia inginkan. Nah, itu misalkan dia pernah menjalani hubungan yang toksik dengan kamu, maka hubungan yang toksik itu ingin coba dia hapuskan. Kemudian dia lanjutkan kembali hubungannya dengan kamu. Dia perbaiki lagi menuju hubungan yang lebih ideal, lebih bagus, lebih berkembang seperti itu ya. Karena toh di sini pun ketika dia merasa bahwa kemarin itu hubungan ini kayak udah hancur, udah tidak bisa diperjuangkan lagi, udah nggak bisa dipertahankan lagi gitu ya. Intinya hubungan ini tuh sudah diambang kehancuran dan dia memilih untuk pergi. Di saat dia pergi pun
perasaan dia tuh justru malah kayak tidak nyaman, sangat rindu, kepikiran kamu terus ya. Kayak perasaan dia tuh nggak ada ketenangan ketika dia pergi dengan kamu. Nah, memang Eight of Cups itu menandakan memang bukan saatnya ketika hubungan kalian itu lagi ada masalah, dia lari atau dia pergi dari hubungan ini. Bukan saatnya. Itu memang semesta seperti kayak memberikan ujian ya di hubungan kalian itu untuk nih kalau semesta kasih masalah di hubungan ini. Misalkan hubungan ini tuh penuh dengan konflik atau penuh dengan kesulitan, ya ada keraguan-raguan, ada penolakan dari pihak luar atau apalah masalah yang terjadi di hubungan kalian ini. Atau mungkin secara ekonomi dia dipersulit gitu ya. Akhirnya dia harus memprioritaskan ekonomi dia dulu. Kira-kira apa reaksi dia? Ternyata dia memilih untuk menghindari kamu, ternyata dia memilih untuk pergi dari kamu. Memang dibuat oleh semesta dia seperti terpojokkan gitu ya. Seperti terpojokkan, seperti dia tuh melihat kalau misalkan dia memperjuangkan, tetap ingin memperjuangkan hubungan ini, kayak itu akan semakin berat banget dan semakin apa ya, kayak tindakan yang akan dia lakukan itu justru malah akan saling menyakiti, akan saling apa ya, lebih merusak hubungan seperti itu. Ya, kalau aku lihat di sini ada Eight of Cups. So, aku rasa di sini memang semesta menghadirkan situasi di mana dia harus seperti itu. Apa sih tindakan dia? Ternyata dia memilih untuk pergi. Ternyata menurut semesta bukan begitu caranya. Seharusnya ketika dia ada di situasi seperti itu ya, dia lihat bahwa hubungan ini di ujung tanduk gitu ya. Seharusnya dia cari cara untuk tetap bertahan memperjuangkan hubungan ini karena itu bukan saatnya gitu ya bagi dia untuk meninggalkan kamu. So, ketika dia mengambil keputusan untuk meninggalkan kamu, makanya di situ perasaan dia dibuat bergejolak untuk merasa tidak nyaman ketika lepas dari kamu, pergi dari kamu, merasa rindu, merasa selalu kepikiran kamu, merasa tidak enak, merasa bersalah sama kamu semua, ya. Perasaan-perasaan yang tidak nyaman, ya, eh, yang endingnya tuh harus menujunya ke kamu lagi gitu ya, harus balik lagi ke kamu. Itulah yang akan dia ambil keputusannya mau nggak mau ya, dia harus kembali sama kamu. Memang kalau Eight of Cups berarti memang bukan ya, ini pertanda memang bukan waktunya dia untuk menghindari atau pergi dari masalah yang ada. Memang sengaja dibuat situasi hubungan kalian itu diambang kehancuran, tapi eh, ya namanya hubungan. Kalau mau hubungan yang kuat, itu bukan meninggalkan pasangan, tapi harusnya diperjuangkan pasangan itu, diperjuangkan hubungan itu. Seperti itu ya. Ini jadi kayak tantangan loh, tantangan, ujian ya bagi dia dan bagi kamu untuk hubungan ini. Ini hubungan mau digenggam erat atau hanya untuk main-main. Jadi cuman kayak digenggam, ada masalah dikit lepas, genggam masalah dikit lepas, kayak gitu ya. Nah, kamu mau pilih yang mana? Kalau misalkan kamu cuman untuk genggam lepas, ya ngapain ngejalanin hubungan kayak gitu. Tapi kalau memang dari hati memang ingin menggenggam erat, yaitu dibuat situasi ketika dia pergi ada perasaan apa ya? Merasa bersalah, merasa rindu, kepikiran terus, merasa ada perasaan yang tidak enak, khawatir pasangannya akan dimiliki orang atau apa. Seperti itu ya. Ketika kalian memilih untuk berpisah. Seperti itu. Jadi perasaan dia saat ini kalau aku lihat masih gundah gulana, masih ya ada perasaan kayak menyesal ya karena meninggalkan kamu. Tapi ya aku rasa di sini sebentar lagi, cuman nggak tahu ya dia di setiap energi orang itu beda-beda waktunya untuk dia kembali lagi atau datang lagi tergantung situasi yang dia saat ini prioritaskan. Kalau misalkan dianggapnya memang masalah mungkin belum benar-benar selesai di hidup dia, misalkan tentang keluarganya itu belum benar-benar selesai, tapi sekiranya dia lihat situasi keluarganya oke, sudah mulai aman, sudah mulai tenang gitu ya, sudah mulai stabil, mungkin bisa dia langsung, atau mungkin ada orang yang punya prinsip bahwa kalau punya masalah harus benar-benar selesai dulu baru melangkah ke masalah yang lain kayak gitu ya, bisa. Jadi ini tergantung energi seseorang ya, dan energi itu bisa berubah-ubah gitu
gitu ya. Sewaktu-waktu bisa berubah-ubah. Jadi ya tenang aja. Kalau misalkan keinginan dari dia, ya tetap untuk bersama kamu lagi. Bahkan ingin adanya suatu pernikahan dengan kamu, ingin kembali lagi dengan kamu, bersatu kembali dengan kamu. Cuman untuk waktunya setiap orang berbeda-beda ya. Jadi kalau misalkan kamu masih mengharapkan dia, ya sabar aja nunggu gitu ya. Karena saat ini tuh dia cuma butuh waktu ya. Dia cuma butuh kamu mengerti atau memberikan waktu untuk dia ya, untuk menyelesaikan masalah dia sendiri dulu gitu. Toh dia di sini juga tidak mau kamu ikut campur gitu ya. Dia tidak mau membebani kamu gitu. Oke. Untuk zodiak di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces. Itu aja, tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Untuk alfabetnya di sini ada Z A K X B C I V H L J E P R S Q U Y. Oke, ini alfabet bisa nama lengkap, ya, nama depan, nama tengah, nama belakang, atau inisial nama, atau nama panggilan, atau huruf-huruf ini ketika kalian melihat mengingatkan kamu ke dia atau mengingatkan antara ada sesuatu dengan kalian, seperti itu ya. Oke, berbijaklah dengan pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.